Aku ditinggal suamiku karena aku nggak bisa ngasih dia anak. Kalimat itu pendek, tapi efeknya panjang. Kayak nyetrum dikit, tapi kesetrumnya seharian. Aku menikah sama dia karena cinta. Bukan karena umur, bukan karena udah waktunya. Aku suka caranya ketawa receh, caranya sok kuat padahal gampang capek, dan caranya selalu bilang, tenang, nanti juga lewat. Ternyata yang lewat duluan, dia. Aku kerja sebagai terapis anak berkebutuhan khusus. Pekerjaan yang bikin hati jungkir balik tiap hari. Capek? Banget. Nangis? Sering. Tapi bahagianya juga nggak bisa dibohongin. Lucunya ya, aku ngurusin anak orang tiap hari, tapi nggak bisa punya anak sendiri. Soal itu aku udah tahu dari awal. Dokter bilang peluang hamil itu kecil. Kecil banget. Bukan nol sih, tapi ya jangan berharap sambil pesan baju bayi. Aku jujur ke dia sebelum nikah. Dan dia jawab santai banget. Aku menikah sama kamu, bukan sama rahim kamu. Aku ketawa waktu itu, dalam hati mikir, wah dapat laki-laki mateng nih. Ternyata mateng itu bisa lembek juga kalau kena tekanan. Awal nikah kami bahagia. Makan nasi sama telur aja rasanya kayak fine dining. Tapi lama-lama pertanyaan mulai berdatangan. Udah isi belum? Kapan nih nyusul? Kasian suaminya. Aku senyum. Dia senyum juga. Tapi senyum kami mulai gak sinkron. Dia mulai sering bengong. Mulai malas ngobrol. Mulai nonton video bayi lucu, tapi mukanya bukan gemes. Lebih ke mikir keras. Aku pernah ngomong pelan. Kalau kamu pingin hidup sama perempuan yang bisa ngasih kamu anak, aku ngerti. Padahal dalam hati aku pingin dia jawab, enggak, kamu cukup. Tapi hidup enggak selalu ngasih jawaban yang kita mau. Suatu malam dia bilang, aku pingin hidup yang normal. Normal. Aku pingin ngakak waktu itu. Dalam hati aku mikir, emang hidup kita horor apa gimana? Tapi yang keluar cuma diem. Karena kadang capek jelasin kalau diri kita bukan masalah. Kami pisah baik-baik. Gak ada drama lempar piring. Gak ada status sindiran di medsos. Dia pergi bawa koper. Aku tinggal bawa luka. Dan rasa bersalah ke tubuh sendiri. Jujur aja aku sempat benci sama badanku. Ngaca sambil ngomel. Lu tuh satu tugas aja gak bisa beres. Tapi hidup itu suka bercanda. Pas aku lagi ngerasa paling gagal, ada momen kecil yang nyelamatin aku. Seorang anak di tempat terapiku yang biasanya susah disentuh, tiba-tiba meluk aku dan bilang terbata, "Bu, jangan pergi." Aku nangis jelek, nangis gak pakai mikir eyeliner. Aku sadar, aku terlalu fokus sama apa yang gak aku punya. Sampai lupa sama apa yang selama ini aku kasih. Aku bangkit pelan-pelan. Fokus kerja, fokus hidup. Anak-anak itu manggil aku macem-macem. Bu guru, tante, bahkan mama. Ironis ya, aku nggak punya anak, tapi dipanggil mama hampir tiap hari. Beberapa tahun kemudian aku ketemu dia lagi. Mantan suamiku. Mukanya capek. Capek hidup. Bukan capek kurang tidur. Dia bilang, aku kira punya anak bikin hidupku lengkap. Aku jawab santai. Lengkap itu bukan soal nambah orang, tapi ngurangin ego. Dia diam. Aku senyum. Aku gak marah sama dia, beneran. Tapi aku juga gak mau balik. Aku sudah belajar berdamai. Dengan tubuhku, dengan hidupku, dengan kenyataan. Sekarang aku hidup sederhana. Gak punya suami, gak punya anak kandung. Tapi aku punya damai. Dan ternyata itu mahal banget. Nasihat kecil dariku.
Jangan ukur nilai pasangan dari satu hal yang dia nggak punya. Dan jangan ninggalin orang baik cuma karena hidupmu nggak sesuai rencana. Karena kadang, yang kita sebut kurang, sebenarnya cuma ekspektasi orang lain yang kebanyakan ikut campur. Kalau kamu punya pasangan yang tulus, pegang yang erat. Jangan tunggu kehilangan, baru belajar menghargai. Karena belum tentu kita dapat kesempatan kedua.